Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Karena kemarin mintanya pertemuan hari ini di-record ya, hari ini kita pertemuan keduanya di-record. Oke, pertemuan kedua kali ini kita akan mengenal apa itu R. Share screen dulu ya. Oke, teman-teman, ini tampilan R yang kita gunakan selama 1 semester. Di sini biasanya disebut kode editor, tempat naruh codingannya di sini. Ini namanya jendela konsol. Yang ini namanya workspace and history. Kayak apa yang kita kerjain di jendela konsol sama di skripnya ini bakal muncul di sini. Kalau ini untuk nyari fungsi-fungsi gitu sih. Ini bisa digeser teman-teman kalau misalnya ngerasa keganggu sama tulisan-tulisan ini bisa dikecilin. Kebetulan aku dikecilin sih ini. Oke. Terus untuk bikin format ngerjainnya gitu, kita pakai R Markdown. Caranya ada di file, terus di new file. Nah, ini ada nih, ada R script, R notebook, sama R markdown. Kita klik R markdown-nya. Nah, ini bakal muncul kayak gini ya. Terserah sih ini mau diisi apa, titelnya misal paragraf 2. Oke. Nah, ini bakal muncul kayak gini. Sebelumnya karena punya saya sudah diinstal, teman-teman harus install package dulu ya. Installnya package ini. Install package Knit tr install. Oke, ini kurang ya. Gimana cara install package-nya? Ini tinggal di run aja ya teman-teman. Di run. Nah, kalau misalnya sudah terinstall, ada tulisannya successfully nih di jendela konsolnya. Nah nih, successfully checked. Nah, baru tadi teman-teman klik file yang tadi aku ajarin nih, yang di R Markdown ini. Nanti bakal muncul kayak gini, teman-teman. Ini emang kelihatannya banyak-banyak tulisan gini sih.
Tapi biasanya kalau saya sendiri tak hapus soalnya ganggu gitu. Nah, untuk kita ngerjain tugasnya itu dipakai kayak gini ya teman-teman. Nanti formatnya bakal dikirim lebih lanjut. Terus gimana sih nulis codingannya di R Markdown ini? Ini ada tanda C, tinggal diklik, tambahin R. Nah, kayak gini. Bedanya sama di script kayak gini, misal kita tulis 1 tambah 1, 1 tambah 2 deh. Nah, bakal muncul di jendela konsolnya kan. Nih, 1 tambah 2 sama dengan 3. Sedangkan kalau kita pakai R Markdown, turunin dulu, 1 ditambah 2. Ngeramnya di sini ya, yang ada hijau-hijaunya. Nah, hasilnya itu langsung muncul di bawah teman-teman nulisin perintahnya. Jadi kan lebih enak nih dilihatnya, lebih rapi juga. Itu sih. Terus oh ya, menyimpan filenya. Kalau menyimpan filenya di sini sih. File, save as. Coba taruh di R. Part 2. Pakai RMD. Sebenarnya bisa sih nggak ditulis. Nah, jadi namanya berubah deh. Ini artinya sudah ke-save ya, teman-teman. Tuh. Terus kita coba lihat lagi. Tuh. Kalau coba cari fungsi ya, misalnya nih nanti ada kata-kata atau kalimat yang ada di modul dan teman-teman nggak paham, belum tahu itu fungsinya apa. Itu bisa pakai bagian ini ya, command line namanya. Kita coba cari mean. Nah, ini langsung muncul teman-teman apa tuh mean, terus gimana cara gunainnya di codingannya gitu. Jadi bisa pakai di bagian help ini ya, di bagian sini. Tuh, bisa nyari apa aja di sini yang teman-teman belum paham gitu. Oke, itu tadi udah install R Markdown sama gimana cara nge-save-nya. Lanjut ke, oke ini udah masuk ke operasi perhitungan, ya, penjumlahan, perkalian, dan yang lain-lain. Teman-teman kalau misalnya praktikum sambil dibuka modulnya ya, jadi setengahnya RStudio, setengahnya modulnya gitu, biar nyambung, biar enak gitu belajarnya. Selanjutnya kita ke operasi perhitungan. Ardit, halo? Ada di tempat? Halo, ada. Oke, yang bagian operasi perhitungan coba dijelasinnya sama Ardit ya, teman-teman. Aku stop share dulu ya, Dit ya, berarti. Iya. Oke. Halo, ada nggak suaraku? Siap, ada. Pertama-tama kita buka file baru, new file, lalu cari R Markdown. Ini terserah kalian mau namanya apa. Nah,
Pertama-tama kita akan belajar operasi perhitungan. Yang kita kenal ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, logaritma natural, sama logaritma yang berbasis 10. Nah, kita nulisnya di sini. Berhubung saya masih RStudio yang lama, belum saya update. Kita hapus, lalu kita tulis saja pertama penjumlahan. Misalkan kita mau menjumlahkan 10 dengan 15. Tinggal kalian run saja di sini. Nah, keluar hasilnya. Terus jika kalian mau perkalian 10 dikali 15. Tinggal di run saja di sini sama. Sebenarnya untuk kode-kode ini jika kalian memahami Alpro kemarin, praktikum Alpro, kemungkinan di sini sama. Intinya harus bisa bahasa C-nya dulu. Untuk pembagian sama. Pakai tanda per juga pembagian. Untuk logaritma yang biasa. Ini logaritma biasa. Untuk logaritma 10 berbasis 10. Tinggal kita tambahin aja di sininya 10. Untuk yang berbasis 10. Untuk akar masih sama, pakai SQRT. Akar. Untuk kuadrat juga masih seperti di Alpro juga, masih sama. 10, 2. Untuk pengulangan atau repetisi itu rep dalam kurung 2,5. Di sini artinya mengulang 2 sebanyak 5 kali. Jadi yang di depan ini angkanya, dan di belakang ini banyak jumlah pengulangannya. Jadi jadinya seperti ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk pengulangan. Untuk membuat baris bilangan, kalian menggunakan kode. Terus, mau mulai dari angka berapa sampai angka berapa. Seperti itu. Nah, berarti dia mulainya dari 1, 2, sampai 10. Nah, kalau misalkan kalian mau urutannya kelipatan 2, kalian bisa menggunakan gini. 2, 10, by. Nah, ini nanti jadinya dari 2 sampai 10 dengan kelipatan 2. Nah, 2, 4, 6, 8, 10.
Mungkin untuk operator-operator dasarnya ini aja. Yang pertama penjumlahan, perkalian, pembagian, logaritma biasa, logaritma basis 10. Ini akar, ini untuk pangkat, ini untuk pengulangan nilai, yang diulang yang 2, dan jumlah banyak pengulangannya ini. Ini untuk urutan dari 1 sampai 10. Ini juga sama untuk urutan dengan kalian memakai kenaikan 2. Jadi 2, 4, 6, 8, 10, seperti itu. Ya. Selanjutnya kita akan penamaan variabel. Sesuai di modul, jadi kita bisa menggunakan tanda ini untuk variabel dan juga sama dengan. Kita sepakati aja kita gunakan sama dengan karena lebih mudah. Jadi IPK. Untuk penamaan variabel, usahakan huruf kecil besarnya sama. Jika berbeda, dia tidak akan keluar. Misalkan IPK sama dengan 3, nah, nanti kalian tulis lagi IPK sama dengan IPK sama dengan 3. Jika di sini kalian nulisnya IPK, huruf besarnya beda, maka dia tidak akan keluar, maka akan terjadi error. Itu untuk penamaan variabel. Untuk selanjutnya, kita ke data vektor. Di sini saya menggunakan variabel X kecil, sama dengan, di sini saya menggunakan fungsi C, yaitu concat. Ini bertujuan untuk dari 1 sampai 10. Nah, di sini nanti akan ada baris bilangan di bawahnya yang akan muncul seperti ini. Oh, jangan lupa untuk panggil X-nya kembali. X. Nah, dia akan muncul seperti ini. C ini bertujuan untuk memanggil, bukan memanggil, tapi untuk memasukkan variabel yang di dalam dari angka 1, 2, 3, 4 dijadiin dalam satu seperti ini. Nah, ini untuk angka. Selanjutnya kita akan untuk sebuah karakter atau yang biasanya nama. Kita di sini pakai variabel Y sama dengan C dalam kurung. Kalau nama biasa jangan lupa untuk tanda petiknya, baru namanya Ani. Jangan lupa koma juga, lalu petik lagi. Nah, setelah memasukkan nama-namanya, panggil lagi Y tadi, maka dia akan jadi seperti ini. Nah, namanya akan keluar.
untuk menghitung jumlah yang ada di himpunan dari 1 sampai 10 ini, kalian bisa menggunakan kode ini. Ini jangan lupa untuk memasukkan ini variabel yang kalian pakai ini. Jadi di sini X. Nah, di sini akan muncul jumlah anggota yang ada di himpunan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 anggota. Untuk yang variabel C-nya, kalian bisa tulis C. Untuk variabel Y-nya, kalian bisa tulis Y. Dan akan muncul 3 anggota. 1, Ani, Aidu, dan Mira. Itu beberapa untuk data-data vektor. Kita lanjut lagi untuk selanjutnya. Untuk jika kalian ingin menampilkan salah satu nama di variabel Y, misalkan Ani, Aidu, atau Wira, kalian bisa memanggil salah satu namanya, yaitu seperti variabel Y, terus kalian menggunakan kurung besar. Nah, kalian bisa ketik untuk ininya, kalian mau nomor berapa, nomor 1, 2, atau 3. Kita pilih nomor 2. Nah, nanti dia akan muncul namanya Aidu, yang untuk urutan kedua. Kalau untuk yang variabel X, kalian bisa panggil variabel ke-6. Maka dia akan muncul angka 6. Jika untuk di variabel X itu, kalian mau memanggil himpunan yang lebih dari 6, maka kalian bisa menulis kodenya seperti ini. X, kurung besar, X lebih dari 6. Maka dia akan muncul seperti ini. 7, 8, 9, 10. Seperti itu. Jika dari himpunan 1 sampai 10 ini ada yang tidak ingin kalian masukkan ke dalam himpunan, kalian bisa mengetiknya, menulis kodenya seperti ini. X, kurung besar, strip C, kalian bisa ketik angka berapa saja yang nggak mau kalian masukin. Saya di sini ngetik 2 dan 4. Setelah itu, kalian bisa run lagi di sini. Nah, maka akan muncul 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk angka 2 dan 4 di sini tidak ada ya. Selanjutnya kita ke matriks. Di sini kita memasuki materi matriks. Di sini kita menggunakan matriks A. A besar diubah A sama dengan matriks buka kurung C
Nah, untuk anggotanya kalian bisa, misalkan kita menggunakan himpunan dari 1 sampai 9. C dalam kurung 1, 9. Kita menggunakan matriks 3 kali 3, maka di sini kita akan menulis n row-nya, n row sama dengan 3 dan n call-nya sama dengan 3. Itu maka dia akan muncul matriks seperti ini. Oh iya, jangan lupa untuk menuliskan variabel kembali. Nah, dia akan muncul berurut dari kolom pertama, kedua, ketiga, baris pertama, kedua, ketiga. Untuk selanjutnya, jika kalian ingin mengetahui berapa ukuran matriksnya, kalian bisa dim, terus A. Dim, dalam kurung A. Nah, dia akan untuk barisnya 3, kolomnya 3. Jika kalian ingin menampilkan baris kedua, kalian bisa menggunakan kode seperti ini. A, kurung besar, 2, koma. Jika ingin baris saja, maka depannya saja untuk baris, belakangnya nggak usah diisi. Maka dia akan muncul baris keduanya, 2, 5, dan 8. Jika kalian ingin mengetahui kolom ketiga, maka kalian tinggal A, kurung besar, depannya nggak usah diisi, langsung belakangnya 3. 7, 8, 9. Jika kalian ingin mengetahui baris kedua dan kolom ketiga terdapat angka berapa, maka kalian bisa menggunakan ini. Yaitu terletak di baris kedua dan juga terletak di baris ketiga, maka akan muncul angka 8. Baris kedua dan kolom ketiga, angka 8. Untuk selanjutnya, kita akan belajar perkalian matriks. Di sini kita perkalian, ada perkalian antar elemen dan perkalian matriks. Untuk perkalian antar elemen, kalian cukup A terus bintang A. Ini adalah perkalian antar elemen matriks. Maka akan seperti ini. 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. 4 kali 4, 16, dan seterusnya. Untuk perkalian matriks, kalian cukup menambahkan A persen bintang persen baru A lagi. Ini untuk perkalian matriks. Nah, akan jadi seperti ini. Ini adalah perkalian matriks. Untuk menampilkan transpose, kalian cukup menambahkan kode T, buka kurung, A. Maka dia akan mentranspose matriks A. Nah, akan jadi seperti ini. Selanjutnya, kita akan memasukkan matriks B. Sama dengan
dengan kita masih sama menggunakan matriks 3 kali 3 di sini. Maka dia akan jadi seperti ini. Oh iya, jangan lupa untuk mengambil matriksnya. Nah, seperti ini. Untuk mencari inverse suatu matriks, kalian bisa menggunakan kode solve, yaitu SOLVE. Terus, kalian bisa memasukkan matriks mana yang ingin kalian inversekan. Misalkan kita menginversekan matriks B. Maka dia akan seperti ini. Bentar, ada yang error. Matriks A. Sebentar ya. Ini errornya di mana? Bentar, kayaknya ada yang salah di dalam datanya. Sini tetap B. Sini kita ubah angkanya. Di sini kita menggunakan 1, 10, 2, 4, 5, 7, 3, 9. Kita menggunakan angka ini. 10, 2, 4, 5, 6, 7, 3, 9. Maka kita inverse-nya di B, kita run. Nah, maka dia akan keluar seperti ini inverse-nya. Mungkin untuk pertemuan kali ini bisa sampai sini. Saya kembalikan ke Kak Maui. Silakan. Oke, siap. Makasih, Dit. Mungkin ada yang mau aku tambahin, Dit, ke atas sedikit dong, yang ke bagian yang ada nama-namanya gitu. Nah, ya itu. Nah, teman-teman bisa diperhatikan ya kalau misalnya itu adalah nama, itu harus dikasih tanda petik ya teman-teman. Jadi biar tandanya benar itu warna hijau gini. Nah, kalau misalnya angka dan yang ya angka gitu nggak perlu dikasih tanda petik gitu. Terus ini yang kalau bikin matriks tadi kan ada fungsi konsep tuh yang menyebutkan yang membuat barisan bilangan 1 sampai 9, 1 atau sampai berapapun yang teman-teman mau. Nah, kalau mau bikin matriks tadi pakai fungsi itu lagi teman-teman. Pakai fungsi itu berapa barisnya dan berapa kolomnya. Kalau misalnya teman-teman mau bikin 2 kali 3 boleh di sini. Tulis 2, ininya tulis 3. Jadi sambil belajar membaca dari codingannya gitu, disesuaikan sama fungsi-fungsinya gitu. Terus ada yang mau ditambahin nggak, Dit? Ada, bentar. Nah, di situ kan ada latihan 1.6. Kalian boleh coba-coba di rumah. Kalau nggak tahu boleh tanya gitu.
misalkan nggak tahu, untuk coba-coba sih. Itu aja sih dari aku. Latihan 1.6 yang nomor 4 tuh, teman-teman, kan itu ada yang variabel, ada yang angka, dan juga ada yang nama. Nah, coba teman-teman kerjain. Kalau yang nama kan harus pakai tanda petik ya, kalau misalnya yang angka nggak perlu. Apalagi ya, ada yang mau disampaikan lagi nggak? Dari aku cukup. Oke, kalau dari aku juga cukup sih untuk pertemuan 1, pengenalan dasar-dasar R. Untuk absensinya juga nanti saya bagi di Google Classroom ya, teman-teman. Upload video ini, SS-nya, kesimpulan, sama ada nggak pertanyaan dari teman-teman. Siapa tahu pas nanti pertemuan selanjutnya teman-teman malu gitu kan, atau bingung gimana tanyanya, bisa lewat Google Form itu atau chat aku sama Ardit. Berarti bisa ditutup aja ya, Dit, ini, Dit? Ya, bisa. Oke. Terima kasih untuk Ardit juga udah meluangkan waktunya. Untuk teman-teman, semangat belajarnya, nggak usah dibawa pusing. Tampilannya sudah enak kok untuk R ini, tinggal banyak-banyakin latihan dan banyak bertanya. Sekian pertemuan kedua praktikum metode statistika hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.